Wali murid yang melakukan penganiayaan terhadap Kepala Sekolah SMA N10 Tanjung Jabung Barat dijerat pasal berlapis oleh penyidik Mapores Tanjab Barat. Selain menganiaya, pelaku juga positif menggunakan narkotika dan miliki senjata api rakitan jenis revolver. Bujang Marwan, wali murid yang ditetapkan sebagai tersangka penganiaya kepala sekolah di Tanjung Jabung Barat, Jambi, dijerat pasal berlapis. Selain senjata api rakitan, Bujang Marwan juga miliki senjata jenis airsoft gun. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Guntur Saputro menyatakan, selain kepemilikan senjata api, hasil pemeriksaan awal tes urin tersangka juga menunjukkan positif metavitamin. Sehingga kuat dugaan tersangka melakukan aksinya dalam pengaruh obat terlarang. Dilakukan penggeledahan, mencari barang bukti, diantaranya senpi, kemudian kita lakukan penggeledahan terhadap kendaraan. Kita juga temukan barang-barang yang diduga terkait dengan alat untuk penyalahgunaan narkotika. Dan pagi hari ini kita lakukan tes urin kepada tersangka dan hasilnya positif metavitamin dan amfetamin. Sementara itu tersangka mengaku hanya membawa senjata api jenis airsoft gun yang sudah dalam kondisi rusak untuk sekedar menakut-nakuti korban. Guru tuh semua api semua anak orang dikasihnya, cuma anak aku yang tidak dikasihnya. Waktu disuruh pinta sama anak aku, suruh bapaknya yang datang, katanya. Biar tahu dia, itu Pak sampai ini taruh di dalam sini. Tapi waktu datang tuh terang pintunya keluar dia. Sebelumnya tersangka marah dan mengamuk di sekolah karena telepon genggam anaknya disita saat ujian. Tersangka menganiaya kepala sekolah dan sempat melepaskan tembakan. Dari Tanjung Jabung Barat, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Ya, selengkapnya terkait orang tua menganiaya kepala sekolah sudah bergabung bersama kami Muhammad Erham, salah satu pihak yang melaporkan sekaligus Kabid Organisasi PGRI Cabang Tanjung Jabung Barat. Ya, bisa diceritakan Pak bagaimana kejadian sebenarnya? Apakah benar orang tua murid ini yang melakukannya? Ya, benar sekali itu Mbak. Baik, seperti apa Pak? Oke, kebetulan saya kan tahu permasalahan itu berawal dari WA grup yang masuk. Setelah saya cek langsung saya dihubungi oleh rekan saya PGRI. Karena di PGRI itu saya bagian dari ketua organisasi dan kaderisasi gitu. Jadi jam 1:30 saya coba ke Polres berkoordinasi dengan reserse. Setelah itu kita coba berkoordinasi dengan teman-teman. Hanya saja teman-teman masih menunggu korban untuk segera menuju ke Polres Tanjung Jabung Barat kaitan dengan rencana melapor permasalahan yang terjadi pada dirinya. Jam 15.00 WIB kita beserta teman-teman sudah nyampe ke Polres. Alhamdulillah jam 15.30 WIB kita disambut baik oleh Wakapolres Tanjung Barat untuk mendengar sedikit permasalahan yang terjadi di lapangan, dan di situ sempat hadir pertama pengawas dari Provinsi Jambi karena mereka kan sudah koordinasi begitu. Kemudian Ketua PGRI Tanjung Barat, kemudian Ketua PGRI Kecamatan dan saya sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi. Di situ kita juga mendengar langsung penjelasan dari korban kaitan dengan permasalahan penganiayaan yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2020 bertepatnya di SMA Negeri 10 Kecamatan Merlung begitu. Jadi juga ada kita diberikan kesempatan oleh Wakapolres waktu itu untuk sedikit menyampaikan saran usul kaitan dengan permasalahan tersebut, dan terakhir saya langsung yang menyampaikan saran. Saran saya di situ saya sampaikan bahwa saya meminta kepada pihak Polres untuk lebih tegas menyikapi kasus ini karena ini bagian dari proses pembelajaran. Karena terus terang Mbak, selama ini kawan-kawan ataupun rekan-rekan guru ketika mengajar ada rasa ketakutan begitu. Karena di Tanjung Barat ini memang agak langka. Kejadian-kejadian yang kecil ya sebatas mediasi damai. Namun kejadian ini memang tidak bisa dimaafkan begitu, karena ketika ini kita diamkan tercoreng PGRI Tanjab Barat seakan-akan kekhawatiran teman-teman di lapangan maupun rekan-rekan guru ketika mereka mengajar, kekhawatiran mereka adalah ini terulang kembali. Maka dari itu kalau ini kita tindak lanjuti, maka ada proses pembelajaran buat seluruh wali murid yang ada di Kabupaten Jabung Barat. Nah, tepatnya jam, ya siap. Untuk sekarang kondisi anaknya seperti apa Pak? Siswi ini bagaimana Pak? Ya, kalau secara psikologis
menurut pemikiran saya memang agak terganggu karena DL ini kan bagian dari murid kelas 12 SMA Negeri 10 Tanjung Barat. Tapi paling tidak kawan-kawan rekan-rekan guru di daerah Merlung berupaya bagaimana dia sampai ke titik akhir pelaksanaan UMBK ujian nasional gitu. Baik, apakah ada upaya dari pihak organisasi Pak untuk mengawal sampai pelaku ini dihukum semaksimal mungkin? Ya, terutama saya sendiri dan rekan-rekan dari awal waktu kita masih sampai BAP, kebetulan saya GRI mendampingi secara langsung dan kebetulan rekan-rekan ataupun kawan-kawan kita kelelahan, akhirnya saya menawarkan diri, udahlah teman-teman istirahat saja biarlah saya mendampingi. Sampailah jam 23.00 saya di Polres itu, selesai di BAP, yaitu saudara Lasmen dan satu orang saksi, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Baik, terima kasih Pak Muhammad Erham sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore Pak.